Makanya lihat sekarang Pak, umat Islam mobil khusus di Indonesia paling hancur. Dirusak lewat televisi, dirusak lewat peradaban pakaian, dirusak lewat hiburan, dirusak lewat mal-mal dan berbagai macam tempat-tempat santai hiburan, tempat-tempat wisata, terutama pemuda dirusak dengan 5S. Ya, 5S. Makanya tidak sembuh kecuali juga kita harus sembuhkan dengan 5S. Yang pertama kali sinema. Ya toh, hancur. Sekarang akhwat-akhwat yang jilbaban aja masuk gedung film kok. Karena diberikan satu cara yang sangat strategis dan lembut, bikin film-film kayak Islami. Ayat-ayat cinta, sajadah bercinta, tasbih bercinta, ya, palu bercinta, coba sampai palu aja bercinta, coba itu. Dan bahkan sutradaranya nggak main-main, Ustadz. Oh, masya Allah, keren. Akhirnya membenarkan orang yang jilbaban masuk gedung film. Kenapa? Ustadz saya kok yang bikin. Ini Ustadz saya kok yang berbuat. Ini kan Islam, ini kan dakwah, udah. Masya Allah. Sinema. Ya. Bahkan ada banyak orang tua yang tidak tahu bahwa sinema itu menghancurkan anaknya. Bahkan kaum muslimin sudah biasa yang namanya liburan pendek ke gedung film. Ke gedung film. Ya. Kadang bahkan di antara mereka dugem aja itu sudah tidak dianggap masalah. Nah, itu kan suatu yang ajaib. Ya. 5S, satu yang pertama apa tadi? Yang kedua sport. Oh, masya Allah, ya. Jangankan anak-anaknya, bapaknya saja bisa lupa sholat gara-gara olahraga. Perhatikan ini, kalau nggak percaya potong kuku saya. Sebentar tahun 2018 pertandingan sepak bola. Di mana tempatnya? Jangan pura-pura nggak ngerti. Jangan sok nyantri. Ya. Di mana? Soviet. Kalau final berarti di sini itu qomat subuh. Pas qomat subuh adu penalti. Ayo. Saya tantang masuk masjid apa? Subhanallah, banyak orang yang seumur-umur bangun jam 2:30, 2:30 nggak pernah. Untuk tahajud, bola bisa. Bahkan disiapin 1 gelas cappuccino, 1 bungkus rokok. Ya, bahkan kalau bisa nonton jangan sampai kedip, takut pas kedip bola masuk. Waduh. Wah, ini rugi nih, sama aja nggak siaran langsung. Ini mah, masya Allah. Kalau seandainya adu penalti pas qomat subuh, yakin tarik ulur. Kalau seandainya ada yang sempat ke masjid, itu pun sudah nggak khusyuk. Tendangan atas apa bawah ya? Masya Allah. Spot, Pak. Saya tanya kepada antum yang nonton olahraga, maksiat atau enggak? Ketika nonton bola, pasti antum akan disuguhkan penontonnya kan? Apalagi saat musim musim apa? Udah musim semi, masya Allah. Musim dingin aja mereka telanjang, apalagi musim semi. Udah. Apalagi pemain lomba lari. Pernah ada yang lomba lari pakai jubah. Oh, masya Allah. Pelari dari Afrika pakai cadar. Ya otomatis semi telanjang. Bola basket, bola badminton, semua hadirin sekalian. Maksiat, sport dihancurkan. Dihancurkan waktunya, dihancurkan ekonominya. Coba bayangkan kalau lagi bola, Pak. Sambil kerja nonton, sambil nyetir nonton. Bahkan subhanallah suami istri nggak nyambung di rumah, sibuk masing-masing jagonya. Ketawa sendiri, teriak sendiri kayak gendeng nasional. Loh, ngapain orang ini? Oh, bola, wajar itu. Wajar karena semua. Coba tuh kalau sendiri gitu teriak-teriak, ya. Terus kemudian ketawa-ketawa, kan perlu diruqyah itu.
cuma nasional jadinya wajar. Kalau gendeng bareng-bareng kan waras jadinya. Seperti dolim-dolim bareng-bareng adil kan? Itu adil ialah dolim bareng-bareng. Karena rata adil ya. Ya, awas mas jangan nggak adil lah. Bagi-baginya korupsi kan gitu. Alhamdulillah. Masya Allah. Kemudian yang ketiga dirusak dengan 5S apa? Smoking. Allahu Akbar. Smoking. Iya, smoke. Itu. Pokoknya kalau sudah ngerokok itu kayaknya keren di seluruh dunia. Gayanya aja sambil melintir kaki. Ya, ngopi, bicara saing tiup-tiupan. Ya, kumpul perokok 5 itu Masya Allah kayak berdiam tiup-tiupan. Subhanallah. Itu yang lebih lucu lagi perokok itu subhanallah gak punya adab. Ada nenek bengek di depan tetap aja tiup merem lagi. Ada yang lebih lucu lagi, orang tua nasihatin anaknya supaya nggak ngerokok sambil ngerokok. Kamu jangan ngerokok ya, bapak sudah kadung. Yang lebih lucu lagi, nikmatnya ngerokok itu ternyata bukan di ruangan bersih mewah, ya, ternyata di toilet. Subhanallah. Kalau antum tanya semua orang yang mau masukkan barang ke mulut, enaknya di mana? Di WC, di toilet. Ada pernah orang cerita, Pak, Masya Allah Pak, saya makan soto Madura Pak, nikmat banget di toilet. Gak ada. Kenapa tiba-tiba ngerokok kok nikmat di toilet? Kalau nggak satu spesies, satu, iya, jadi sedap. Itu sebab, Pak, kalau kita mau hitung-hitungan kasar, orang Indonesia ini yang ngerokok 100 juta. Satu harinya kita bikin rata-rata 10.000, sudah berapa? 1 triliun. Satu hari 1 triliun, 30 hari 30 triliun, itu rokok toh. Makanya ini yang bikin umat Islam sulit membangun masjid, bangun pesantren. Lagu kebangsaan pondok pesantren dan juga masjid ya dana-dana, karena kekurangan dana. Yang menjadi pertanyaan besar kan gini Pak, orang Kristen itu di Indonesia ada berapa gelintir? Gak ada 5%, tapi gereja dari Sabang sampai Merauke megah. Ini yang menjadi pertanyaan besar. Belum lagi yang mubadir di untuk selamatan, yang mubadir di, saya pernah ngitung duit kaum muslimin yang mubadir di atas kuburan dipakai kecing itu loh Pak. Itu saya bikin rata-rata satu kuburan aja 500.000. Kalau di Indonesia ini ada 15 juta kuburan, coba itu. Masya Allah. Bikin rumah sakit megah sekelas Cipto 5 cukup. Cukup. Sementara di atas kuburan digigit nggak kena, dimut nggak legi. Lo kanggo apa? Mayat juga nggak diamankan dari siksa kubur. Emang sekarang kencing itu mengamankan dari siksa kubur? Malaikat nggak berani datang masuk. Enak banget. Malaikat nggak berani gara-gara dikencing. Oh udah kalau begitu nonton tembok aja yang tinggi. Malaikat juga lari. Enggak. Mayat nggak untung, kita nggak untung, berdudukan haram. Repot. Sementara Masya Allah, kalau kita alokasikan, belum yang digunakan untuk selamatan Mas. Kalau seandainya di Jawa Timur ini ada yang selamatan jumlahnya 1 tahun 1 juta, antum kalikan, satu prosesi selamatan membutuhkan 15 juta, kaliin. Saya nggak ngomong kosong, anak ngajak antum berpikir. Kalau antum masih mau berpikir ya terserah, sampai menungso itu. Kalau enggak ya wis, kita ngajak berpikir aja. Ini duit kan
Pak, maaf, bangun masjid susah, pesantren susah, berobat susah. Loh, ngapain kita sekarang untuk hal-hal yang tidak ada manfaatnya? Itulah, berpikirnya sederhana. Karena apa, hadirin sekalian? Memang dihancurkan mereka. Dihancurkan akhlaknya, akidahnya. Coba sekarang sinetron dan siaran televisi khurafat bid'ah. Kemudian sekarang ini akidah umat yang benar dikasih suatu formula-formula yang negatif, sementara yang menyimpang dipuji-puji. Coba bayangkan bagaimana riuh rendahnya kuburan. Antum perhatikan, orang baca Quran, ibadah, bersimpuh, Masya Allah, khusyuk di kuburan, padahal masjid lebih bersih. Sampai ada satu doa yang sangat populer di sekitar kuburan, ya Rabbana ya Qudus sahillana bil fulus, warna merah halus-halus, paling dikit 5 kardus. Nah, itu ada. Masya Allah, hancur sudah. Nah, kalau sudah tadi apa, smoking, 34, seks, dihancurkan dengan seks bebas. Bahkan sekarang LGBT. LGBT itu apa? Laki-laki gemulai, gitu? Ya benar itu. Laki-laki gemulai, LGB, bergaya tomboy. Nah, itu. Laki-laki gemulai bergaya tomboy, badan rombo, hati susi. itu ya. Aduh, namanya Hartono ternyata, ya aduh, Masya Allah. Namanya Bejo ternyata nikah sama itu Ngatno. Aduh, Masya Allah. Pernikahan hari ini insya Allah yang kita akan resmikan dan kita hadiri adalah pernikahan Ngatno sama Bejo. Mudah-mudahan Allah berkahi pernikahannya. Hancur negara Pak, LGBT. Gitu. Dan anehnya undang-undang kita itu nggak support. Kemarin kita mencoba untuk mengajukan, ditolak. Sekarang keluar undang-undang aneh-aneh. Orang berzina nggak ada sanksinya. Yang penting suka sama suka, ikhlas. Itu. Kalau bisa setelah berzina mengucapkan jazakumullahu khairan. Nah, kalau yang berzina orang Arab kan begitu kan? Udah nggak ada sanksi, halal. Itu, Masya Allah. Oleh karena itu hadirin sekalian, dihancurkan pakai seks bebas. Ya. Ya sekarang laki sama laki berdua naik nondi loh mas itu ya. Makanya sungguh sangat terkutuk mas. Sekarang kaumnya Nabi Lut itu dosanya apa sih? Hanya satu, homoseksual. Itu aja diazab oleh Allah seperti itu. Ini subhanallah, semuanya ada. Dosa umat-umat sebelum ada di Indonesia. Semua ada. Umatnya Nabi Syuaib ada di sini. Umat ya takar menakar timbangan kan, kuras ini culas ya, culas kepada takar timbangan ya. LGBT ada, semua dosa-dosa umat-umat yang diazab oleh Allah. Demi Allah Pak, kalau Indonesia ini umat sebelum Nabi Muhammad mungkin habis, cuman umatnya Nabi Muhammad ditunda rahmatnya umat Nabi Muhammad kepada umatnya itu ya. Kalau kita mau bikin kamus maksiat itu cukup di Indonesia Pak, nggak usah ke Amerika, nggak usah ke Eropa, di sini semua ada dari A sampai Z. A, ayo apa A, hah? Nah, itu kayak nggak ngerti aja. Nah, seks. Kemudian yang kelima apa mas? Sinema, sport, seks, smoking, song, ya, nyanyian. Lo sampai ustadz aja ke fitnah menghalalkan musik kok, sampai ustadz. Jangankan sekarang awam,
Padahal di dalam Al-Quran ditegaskan oleh Allah, di dalam sunnah ditegaskan oleh Allah, tapi saking dahsyatnya. Makanya sekarang ini kita itu membahas haram paling susah di kalangan orang awam. Coba antum berkhutbah dimanapun di masjid-masjid besar, bahas 5. 1, haramnya rokok. Oh, langsung bubar itu jamaahnya. Ya, kecuali karena nggak enak aja sholat Jumat. Wallah, kalau nggak sholat Jumat pulang. Yang kedua, pacaran, haramnya pacaran. Yang ketiga, haramnya riba. Ya. Yang keempat, haramnya musik. Sudah nggak ada sekarang ini yang sudah memperdulikan. Dan bahkan orang yang menyampaikan itu diolok-olok, katanya radikal, katanya ekstrim, katanya ini dan itu. Padahal ini semuanya adalah di dalam sunnah Rasulullah SAW, jelas sekali.